Halo semuanya, selamat datang di channel Aksi, channel yang membahas alur cerita anime. Anime yang akan kita bahas sekarang adalah My Hero Academia Movie 3 One Hero's Mission. Anime ini berjenis super power. Tanpa banyak basa-basi, mari kita ke alur ceritanya. Cerita diperlihatkan sebuah organisasi teroris yang bernama Humaris. Tujuan organisasi ini adalah memusnahkan manusia yang memiliki kuik atau bakat. Mereka menyerang salah satu kota dengan alat yang bernama Tiger Bomb atau gas pemicu bakat, yang membuat penggunanya melebihi batas penggunaan bakatnya hingga tewas. Setelah insiden tersebut, para pahlawan di seluruh dunia ditugaskan untuk mencari tempat organisasi Humaris dan menangkap pemimpin sekaligus pendiri organisasi tersebut, yaitu Flekton, dan mengambil alat Tiger Bomb. Para pahlawan dikelompokkan di berbagai negara, yaitu ASEAN, Jepang, Mesir, Prancis, Amerika, dan Singapura. Namun para pahlawan tidak bisa menemukan Flek dan alat Tiger Bomb-nya. Di sisi lain, ada seseorang yang berlari membawa sesuatu. Scene berpindah saat Midoriya, Bakugo, dan Todoroki berbelanja. Tiba-tiba terjadi perampokan perhiasan. Mereka pun mengejar para perampok tersebut dan berhasil menangkapnya. Tapi Todoroki menyadari bahwa koper tersebut sudah tidak ada. Rupanya salah satu perampok melempar koper ke temannya yang bernama Rodi. Midoriya pun mengejarnya, namun ia kewalahan mengejarnya karena Rodi sangat lincah. Seseorang yang membawa sesuatu tadi dikejar seorang wanita. Wanita tersebut menyerangnya sampai membuat mobilnya terbalik hingga membuat pembatas jalan hancur yang hampir menimpa Rodi, tetapi ia berhasil menghindarinya. Ia langsung pergi ke kereta bawah tanah dan Midoriya pun mengejarnya. Ia berhasil menangkapnya. Midoriya menyuruh Rodi untuk mengembalikan koper tersebut, namun Rodi tidak mau. Mereka berdua saling memperebutkan koper tersebut hingga terlempar, dan rupanya koper tersebut hanya berisi dokumen biasa. Koper yang berisi perhiasan berada di wanita yang tadi. Midoriya meminta maaf karena telah mencurigainya. Rodi tak menyadari bahwa ia telah membawa koper yang salah. Saat Rodi ingin melarikan diri, tiba-tiba polisi datang dan menodongkan pistol ke Rodi. Lalu Midoriya mengatakan Rodi tak melakukan apapun, tetapi polisi tidak peduli. Mereka langsung melepaskan tembakan. Lalu Midoriya menyelamatkan Rodi dari kejar-kejaran polisi. Saat di atas kereta, mereka berdua diserang oleh wanita yang tadi. Karena tak memiliki cara lain, Midoriya memilih jatuh ke laut. Di tempat lain, Endeavor, Bakugo, dan Todoroki sedang menunggu Midoriya. Tiba-tiba rekan Endeavor mengatakan bahwa Midoriya menjadi buronan dunia atas kejadian pembunuhan 12 orang. Todoroki menyuruh Midoriya untuk melepas baterai HP-nya agar GPS-nya tidak bisa dilacak. Teman-temannya Midoriya terkejut melihat Midoriya menjadi buronan dunia dan tersangka pembunuhan. Setelah mendengar hal tersebut, Midoriya dan Rodi memutuskan untuk pergi ke negara tetangga Clyde untuk menghindari pengejaran polisi ASEAN. Di markas kepolisian ASEAN, Endeavor bertanya kepada Komisaris Jenderal, kenapa Midoriya bisa menjadi tersangka pembunuhan tanpa barang bukti. Ia mengatakan tidak bisa memberikan informasi penyelidikan kepada semua orang, termasuk Endeavor. Sebenarnya Jenderal Komisaris ini adalah anggota Humaris. Ia menutupi Humaris sebagai dalang di balik pembunuhan massal dan menuduh Midoriya sebagai tersangkanya. Midoriya mengirim pesan kepada Todoroki bahwa ia sedang menuju ke Clyde. Todoroki memutuskan pergi ke Clyde dengan Bakugo. Di malam harinya, Midoriya dan Rodi sedang merencanakan perjalanan mereka. Kita diperlihatkan dengan masa lalu Rodi. Ya, sebenarnya dia dari keluarga orang kaya, dan ayahnya Rodi seorang ilmuwan. Seketika semuanya berubah saat ayahnya bergabung ke organisasi Humaris, yang membuat ia dan adik-adiknya harus lantar dan dijauhi semua orang. Rodi pun terbangun dari tidurnya. Ia memutuskan untuk memberikan kabar tersebut kepada polisi. Rupanya yang datang bukan polisi, melainkan anggota Humaris. Ia menyerang Rodi, lalu Midoriya datang dan menyelamatkannya, tetapi Midoriya mendapat cedera dari serangan anggota Humaris. Di goa, Rodi mengatakan kenapa Midoriya menyelamatkannya. Ia menjawab ia tidak bisa membiarkan orang dalam masalah. Setelah itu mereka menceritakan kehidupan mereka dan memberitahu nama mereka. Di pagi hari, Rodi meminjam mobil untuk perjalanan mereka ke perbatasan. Di malam harinya, Midoriya menanyakan apa bakatnya dimiliki Rodi. Ia mengatakan bakatnya adalah burung yang dipeliharanya yang bernama Pino. Fungsinya menunjukkan perasaan dirinya yang sebenarnya kepada Pino. Lalu Midoriya kagum melihat bakatnya yang luar biasa. Di pagi hari, mereka pun sampai di perbatasan. Tiba-tiba anggota Humaris menemukan mereka. Lalu Midoriya bertarung melawan mereka. Tidak berapa lama, Todoroki dan Bakugo datang dan membantu mereka. Singkat cerita, mereka berhasil melawan anggota Humaris tersebut dan
dan mereka membuka koper yang rupanya itu koper salah satu anggota Humaris. Lalu mereka menemukan kunci dan kartu chip. Scene berpindah di mana organisasi Humaris telah menyiapkan rencana dan menyiarkan bahwa mereka akan menyebarkan Tiger Bomb di seluruh dunia dan akan meledakkannya dalam 2 jam. Setelah mendengar hal tersebut, para pahlawan di seluruh dunia melakukan evakuasi dan mencari letak Tiger Bomb. Di tempat lain, Midoriya, Todoroki, Bakugo, dan Rodi mengecek kartu chip tersebut. Rupanya seseorang yang membawa sesuatu tadi adalah seorang ilmuwan. Ia diculik dan dipaksa untuk bergabung dengan organisasi Humaris. Humaris memanfaatkan keluarga seorang ilmuwan untuk membuat Tiger Bomb. Ayahnya Rodi tewas karena ia menggantikan nyawanya dengan kunci untuk menaktifkan Tiger Bomb. Hal tersebut membuat Rodi menangis. Setelah mendengar hal tersebut, mereka pergi ke markas Humaris untuk menonaktifkan Tiger Bomb. Mereka pun sampai di markas Humaris. Mereka melawan para penjaga, lalu Todoroki menyerahkan sisanya kepada Bakugo. Tiba-tiba 2 anggota Humaris menyerang Bakugo hingga terluka. Saat Midoriya dan Todoroki menuju ke ruang kendali, beberapa menghadang mereka. Todoroki menyuruh Midoriya untuk segera ke ruang kendali. Tiba-tiba monster datang entah dari mana menyerang Todoroki. Saat Midoriya hampir sampai ke ruang kendali, ia diserang oleh Flekton. Lalu pertarungan Midoriya dan Flekton dimulai. Di saat mereka bertarung, sini kita dilihatkan tujuan ia membuat organisasi ini karena ia dijauhi semua orang karena bakatnya. Lalu ia menciptakan Humaris agar manusia tidak ada bakatnya menjadi manusia murni. Dan kembali ke pertarungan, Midoriya terluka sangat parah akibat pertarungannya dengan Fleck. Tiba-tiba Rodi datang dan mengambil kunci untuk menonaktifkan Tiger Bomb. Namun ia sempat diserang oleh Flekton hingga terluka. Di sisi lain, Bakugo bertarung dengan 2 anggota Humaris. Ia sempat kewalahan tetapi ia berhasil mengalahkannya, sama seperti pertarungan Bakugo. Todoroki sempat kesulitan melawan monster tersebut, tetapi ia berhasil mengalahkannya dengan seluruh kekuatannya. Scene berganti di mana Rodi berusaha ke ruang kendali untuk menghentikan Tiger Bomb. Singkat cerita, Midoriya mengerahkan seluruh kekuatannya dan berhasil mengalahkan Fleck. Lalu Rodi berhasil menghentikan Tiger Bomb. Mereka berhasil menyelamatkan seluruh dunia dari ledakan Tiger Bomb. Sebelum Midoriya, Bakugo, dan Todoroki yang akan kembali ke UA, Rodi memberikan pelukan perpisahan kepada Midoriya dan film pun selesai.